jejak-jejak Mataram Islam zaman Kartosuro Iya. itu sangat mudah kita temukan di area Magelang, Temanggung, Wonosobo. Betul. Di antaranya kita tandai dengan beberapa peninggalan-peninggalan masjid-masjid tua dan makam-makam tua. Salah satu keistimewaan beliau ini adalah beliau juga nanti nyerat babat Yogyakarta gitu. Nah, ini sangat menarik karena apa? Karena ini beliau ini ditempatkan di daerah yang hari ini hanya menjadi satu padukuhan ya Pak Dun, Remami itu. Dukuh ya. Iya, Dukuh. Padahal itu dulu pusat ibu kota kabupatennya Remami yang usia pembangunannya 1700-an. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Sidul Magelang. Hari ini luar biasa. Oke, Kita bisa jagongan. enggak sengaja, Mm-mm. enggak direncana, enggak apa. Oke. Ketemu sama dosen Pak Yasir Arafat. Oke, Dr. Yasir Arafat, Oke. UIN Sunan Kalijogo. Kalijaga. Oke. Sedikit ini ngobrol santai saja Oke, Pak Pak Dun. dosen. Siap. Masih rame ini, kelihatan semakin rame Oke. Pak Yasir Iya. tentang apa sejarah bangsa, Iya. tentang Iya. makam, Mm-mm. tentang nasab. Mm-mm. Ini kita mau pilih yang mana ini? Terpenting adalah mencoba untuk bagaimana kita sebagai bangsa Iya. yang baik Iya. ini mampu menghargai Mm-mm. jasa-jasa para leluhur kita. Iya. Iya. Yang tentu leluhur itu adalah para pahlawan kita. Mm-mm. Karena tanpa beliau Mm-mm. kita tidak mungkin tidak seperti ini. Iya. Ya, Betul Pak Dun. Oke. Oke. Ya. Oke. Ini di area Magelang. Saya mau tanya ini Oke. tentang mungkin kita Kadipaten Gremame Oke. yang sekitar 17 ya. Ya, Era siapa 17. itu? Nyun Sewu. Ya, Bisa era Sultan HP1. bisa Ya. dijelaskan Oke. bahwa di era 17-an Mm-mm. nanti kita sama-sama menyimak dari Ustadz Yasir, Mm-mm. Dr. Yasir Arafat Mm-mm. dari UIN Sunan Kalijaga. Oke. Sebenarnya Magelang itu apa sih? Oke. Nyun Sewu. Oke. Kita kenal dengan Magelang itu karesidenan buatan Belanda. Iya. Residen Oke. ya Mm-mm. waktu itu. Oke. Bukan Magelang tapi lebih terkenal Kedu kalau nggak Kedu. salah ya. Betul. Betul ya? Kedu. Kedu. Tapi sebelum ada kabupaten yang di alun-alun kita sekarang ini, Mm-mm. itu dulu ada Kadipaten era 17 atau HB1. Ini gimana ini? Oke, Ustaz baik. Yasir? Ya, baik, makasih Pak Dun. Ya. Magelang ini dalam pembagian wilayah sebelum nanti menjadi Yogyakarta dan Surakarta itu memang biasa disebut dengan Kedu, daerah Kedu. Jadi nanti Kedu ini pun terbagi dua lagi, Kedu Utara dan Kedu Selatan. Kedu Utara itu nanti menyangkut Temanggung, kemudian sampai ke Wonosobo. Ya. Iya. Yang Kedu Selatan nanti Temanggung ke sini sampai ke wilayah yang sekarang masuk di Magelang yang bertetangga dengan Yogyakarta. Nah, sehingga jejak-jejak Mataram Islam zaman Kartosuro Iya. itu sangat mudah kita temukan di area Magelang, Temanggung, Wonosobo. Di antaranya kita tandai dengan beberapa peninggalan-peninggalan masjid-masjid tua dan makam-makam tua. Ya. Nah, yang terdekat dengan wilayah Magelang ini yaitu yang nanti disebut dengan Kabupaten Remame. Remame ini dikepalai lah kira-kira, atau yang menjadi bupatinya waktu itu adalah Kanjeng Raden Temenggung Jayaningrat yang saat ini makamnya berada di Keradenan. Nah, beliau ini siapa? Beliau ini dalam catatan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat adalah menantu Sultan Hamengkubuwono pertama yang dinikahkan dengan putri beliau yang bernama Raden Ayu Jayaningrat. Nah, salah satu keistimewaan beliau ini adalah beliau juga nanti nyerat babat
Yogyakarta gitu, yang bercerita tentang perjalanan Yogyakarta sejak era Majapahit sampai dengan nanti era Mangkurat IV dan BB, kemudian pindah ke BB2 dan HB1 gitu ya. Nah ini sangat menarik karena apa? Karena ini beliau ini ditempatkan di daerah yang hari ini hanya menjadi satu dukuhan ya Pak, Remame itu. Dukuh ya. Padahal itu dulu pusat ibu kota kabupatennya Remame yang usia pembangunannya 1700-an, tahun 1700 atau abad ke-18 gitu. Nah, dengan demikian kalau kita ingin melacak sejarah Magelang pada masa tempo dulu atau pada masa sebelum hari ini, kita juga harus melihat bagaimana Remame ini dulu hidup menjadi satu kota besar, kota kadipaten ya. Kota kadipaten, betul. Yang pada masa itu memegang peranan penting di wilayah Kedu Selatan. Dalam catatan kolonial nanti disebut dengan Southern Kedu, gitu. Kedu Selatan, gitu. Jadi begitu ya Pak Dul. Mungkin ya, kalau sekarang Kedu Selatan itu Secang, hampir Temanggungan ya, ke sini ya, ke Magelangan sampai sini. Kerasa ya, Iya, kira-kira ya. Betul. Sungai Kerasa. Ya. Kalau Bagelen itu beda ya lagi ya? Setahu saya ada wilayah sendiri juga. Nanti di beberapa naskah-naskah atau seratan-seratan yang menceritakan silsilah Bagelen itu memang diceritakan sebagai wilayah sendiri. Wilayah tersendiri berarti dibatasi dengan Bukit Menoreh itu. Terus sampai Merapi berarti kalau bisa kita analisis, kita pikirkan berarti dari Menoreh kalau ke timur sampai Merapinan itu ya. Betul. Kira-kira seperti itu. Yang sekarang Serumbung, Salam, Luar, Mungkit, Mertoyudan, dan ya Magelang. Iya, betul. Kabupaten Magelang. Iya. Semuanya. Dan itu Remame gitu. Nah itu kadipaten ya? Iya, kadipaten. Atau kabupaten? Kalau istilah dulu karena beliau bupati ya, Bupati Remame berarti pemerintahannya adalah kabupaten. Ya. Karena beliau adalah seorang bupati gitu. Jadi maka wilayahnya kabupaten. Tapi kabupaten dulu kan tidak seperti kabupaten hari ini yang hanya wilayah administrasi saja gitu kan. Berarti kenapa beliau itu diberikan sebuah kekuasaan di satu wilayah itu? Di samping beliau adalah anak dari seorang yang memang punya jasa. Iya. Kalau tidak salah di Jayaningrat 1 itu kan orang yang mencari, mensurvei yang hari ini menjadi keraton Yogyakarta hari ini itu. Iya. Jadi Jayaningrat itu. Iya betul. Bapaknya Temenggung Jayaningrat II yang di Keradenan ini, bapak beliau kalau dalam catatan silsilah dan sejarah Ngayogyakarta disebut dengan Temenggung Jayawinoto. Temenggung Jayawinoto Gajah Teleno. Makamnya Jayaningrat 1 ya. Betul. Makam beliau ada di Jejeran, pas di barat, pas selatan pengimaman Masjid Mi'rajul Mutakinullah itu. Mbah Jayawinata ini adalah orang yang mensurvei lokasi yang nanti akan didirikan keraton. Artinya beliau sudah dalam tanda kutip ya, berkeliaran di wilayah yang hari ini jadi keraton itu jauh sebelum keraton dibangun. Kalau kita baca sejarah, kira-kira beliau sudah survei daerah itu sejak 1746. Karena Pangeran Mangkubumi keluar dari Surakarta, memberontak VOC, itu kan 1746. Artinya Jayawinoto Gajah Teleno ini, Jayaningrat 1 ini menjadi pengikut Pangeran Mangkubumi sejak beliau perang melawan VOC. Jadi paham betul dengan Kedu, terus Yogyakarta, betul. Kulon Progo hari ini, Bantul dan sekitarnya, kira-kira gitu ya. Kalau dulu kan zaman Sultan Agung kan ada di Kerto. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa Panembahan Senopati ada di Kota Gede hari ini ya. Terus pindah di Kerto yang kita kenal Pleret lah. Terus mungkin disurvei lagi area sekitarnya. Kalau sekarang mungkin pakai Google Earth atau Google Map ya. Kira-kira gitu. Kalau dibahasakan hari ini atau mungkin dengan drone ya. Iya. Puter-puter. Mana yang paling menarik untuk atau tepat untuk satu dibangun di situ nanti satu pusat pemerintahan. Dan berhasil yang sekarang kita lihat bisa kita lihat sekarang. Berarti paling enggak ahli
ahli strategi juga ya. Oh pasti Pak Dul, karena kualifikasi orang dulu itu multi talent ya? multi talent. Jadi di satu sisi nanti beliau adalah tumenggung militer atau kepala militer, tapi di satu sisi lain beliau ini adalah seorang imam masjid gitu. Jadi kualifikasi begitu pada masa dulu itu satu hal yang lumrah ya. Sehingga dengan melihat ada orang seperti itu, kita jadi tahu bahwa mereka bisa menyumbangkan semua kemampuan untuk negaranya. Ini yang barangkali tidak dimiliki orang-orang hari ini yang cenderung terspesialisasi. Berarti kalau kita bahasakan hari ini, orang-orang dahulu itu ya militer, ya guru kiai, ngaji, kiai kan gitu ya, ya pejabat, betul, ya pemimpin pesantren, ya petani barang. Petani ya, berarti kan wah ini luar biasa ya, punya ilmu bidang studi yang luar biasa. Ya matematis ini perhitungan ini. Betul. Terus strategi perang karena militer. Ya. Berarti jubuh atau klop dengan bahwa Mataram itu benar-benar Mataram Islam itu kan karena ya kita tidak akan kuat. Sebuah kerajaan tidak akan kuat kalau pasukan atau angkatan bersenjatanya tidak kuat. Kira-kira gitu. Betul. Tapi kuatnya persenjataan kalau dungane kiai ra kuat ya tetap tidak gitu. Tidak fungsi gitu kan. Artinya kan gitu kan. Iya. Tapi mau begitu, mau tubuhnya kuat, mau senjatanya kuat, mau doanya kuat, tapi kalau ilmu strategi nggak kuat juga nggih. Iya. Ya, artinya 3 hal paling enggak kita bisa apa? Betul. Bisa kita rangkum 3 hal itu menjadi seorang Jayaningrat tadi paling tidak gitu kan. Kalau boleh Jayaningrat itu kalau bisa dijelaskan apa sih sebenarnya gelar Jayaningrat itu apa? Baik Pak Dul ya. Jadi kalau kita baca silsilah beliau ini ke atas, ini beliau ini memang nunggak semi nama-nama leluhurnya gitu. Yang tadi itu Jayaningrat Gajah Dharma atau Jayaningrat 1 tadi itu sudah pakai nama Jayaningrat gitu. Kemudian yang ke atas yang Jayaningrat 1 tadi ini kan gelarnya Gajah Dharma. Gajah Dharma naik ke atas nanti Gajah Cilik. Itu Jayaningrat Jayawinoto Jayaningrat juga. Yang atasnya Gajah Cilik nanti naik Gajah Gede atau Gajah Permodo itu juga Jayaningrat Gajah Dharma. Nanti baru atasnya lagi kayak Ageng Wonokriyo, kayak Kriyan gitu. Dan Pak Dul, Kiai Kriyan ini nanti dalam khazanah para sesepuh di Jawa, di Yogyakarta itu disebut dengan Pangeran Gajahan. Jadi begitu nanti beliau punya anak ya sebutannya Gajah Permodo, punya anak lagi Gajah. Berarti dia itu induknya para gajah. Induknya para gajah-gajah. Ya bisa kita bayangkan artinya gajah itu kan satu simbol hewan yang kuat, cerdas dan lain sebagainya gitu. Kira-kira begitu ya. Kalau kita mempelajari simbol gajah dalam peradaban pra-Islam di Jawa, gajah itu di candi-candi itu digambarkan sebagai ahli ilmu. Seperti Ganesha di candi-candi itu kan ada, kalau kita ke candi misalnya Sambisari, di patung yang satu lagi ada Ganesha sedang bersila. Nah, Ganesha itu kan simbol ilmu pengetahuan. Kalau hari ini kan dipakai di ITB. Nah, menunjukkan bahwa itu simbol ilmu pengetahuan. Dengan demikian berarti beliau ini juga merupakan ulama. Kalau kita bahasakan ahli ilmu kan ngalim, zamannya ulama. Mungkin bisa kita istilah ilustrasikan ketika di sebuah universitas mungkin guru besar ya. Iya, perkiraan saya begitu Pak. Paling enggak profesor, guru besar kan gitu kira-kira gitu. Dan istilah guru besar itu dalam bahasa kita kan Kiai Ageng. Gitu. Kiai itu adalah guru. Iya, kira-kira gitu. Gitu. Kalau Kiai, kita samakan gitu. Dan memang Kiai Kriyan itu kan gelarnya Kiai Ageng Wonokriyo. Berarti kalau hari ini ya sudah profesor, doktor, bukan gitu ya, ahli sesuatu ya. Iya. Dan itu berarti Mbah Jayaningrat itu meneruskan jejak leluhurnya.
akhirnya sampai nanti Kiai Krian. Dan mereka semua ini orang yang di dalam sejarah Mataram Islam itu memegang peranan penting. Kiai Krian itu di zaman Sultan Agung diberikan tempat untuk mengelola di daerah Deseran ya, menjadi guru besar Kiai Ageng di situ. Gitu. Kemudian putranya itu Kiai Jayawinata Gajah Permodo itu tadi itu ikut dalam peristiwa Trunojoyo itu Amangkurat I. Terus nanti sampai Amangkurat II atau PP1 gitu. Terus ini para anak-anak turunnya masih terlibat di situ. Nah, oke, gini. Yang saya tertarik kalau kita, saya kan banyak teman-teman juga yang masih terah Jaya Ningrat. Saya lihat cuma ketika berbicara dengan saya melihat mereka itu terah dari Jaya Ningrat, entah yang ke kanan, entah yang mereka itu anti banget dengan Belanda. Kenapa? Iya. Kenapa kok bisa begitu? Apa ada alur-alur? Ya, gitu. Alurnya kan memang leluhurnya ini ikut dengan Pangeran Mangkubumi yang memerangi VOC Pak Du. Sejak 1746 sampai 1755, 9 tahun Pak Du. Di Jayawinata Gajah Teleno tadi itu atau Janingrat I tadi yang makamnya di Jejeran itu memang menjadi pengawal setia Pangeran Mangkubumi, salah satu pengawal setia Mangkubumi yang ikut melawan VOC dalam rangka menuntut keadilan atas negeri Mataram Islam. Sehingga wajar kalau nanti anak-anak keturunan mereka ini ya tetap perang melawan Belanda ya. Lalu simbahnya sejak gitu. Makanya saya lihat teman-teman saya itu kok agaknya ya memang banyak. Itu yang dengan penjajahan, dengan penindasan itu nggak suka sama sekali melawan, berontak gitu loh. Nah ini kan menarik hari ini. Ada genealoginya. Ada apa ini saya kan gitu. Oke, baik Pak dosen, Pak Yasir Arafat, terima kasih sekali telah banyak memberikan masukan kepada kami. Yang intinya bisa saya simpulkan bahwa siapa berbuat itu akan menuai buahnya. Betul. Ketika seorang tua kita, nenek moyang kita itu menanam kebaikan, perjuangan, ternyata hari ini pun anak-anaknya seberapapun akan ikut berjuang. Tentu dengan kemampuan dia seberapa itu. Tidak bisa kita samakan dengan orang-orang terdahulu, kan tidak bisa. Tapi rasa perjuangannya itu luar biasa. Berarti memang harus kita itu berbuat berjuang, berbuat baik untuk semuanya, terus menerus, biar nanti anak-anak kita itu, anak-anak cucu, akan memperjuangkan pada zamannya dia juga kan, karena dia dapat contoh dari simbah-simbahnya, dari orang tuanya. Intinya seperti itu ya. Kita berjuang karena simbah-simbah kita berjuang, biar nanti anak-anak kita berjuang pada zamannya. Siap? Ya, mantap. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman ini. Jadi tidak ada kehidupan tanpa perjuangan di zaman siapapun dan kapanpun sampai akhir hayat. Mungkin malah ila yaumil qiyamah. Harus kita berjuang dan berjuang. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.